Saya dalam hati saya ngerutuk. Nih sialan banget setan. Saya ngomong gitu kan. Pas saya ngomong begitu, tangan saya kan saya duduknya di bangku tengah kan. Saya begini bang ke belakang. Itu kayak saya nyentuh rambut seseorang. Padahal belakang nggak ada siapa-siapa. Karena waktu itu adik saya dipaku masih kecil. Pas saya nengok, itu sosok cewek bang. Dia benar-benar di bangku seat 3 itu di belakang begini. Udah gitu, bunyi lagi bang, alarm yang tadi. Itu padahal masih jam 3. Om gue langsung sontak, masuk, dibuka. Dia ngeliat sendiri bang. Dari yang tadi bolongan atas itu, palanya keluar. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Seperti biasa nih, hari ini gue ada kedatangan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat di perjalanan menuju ke Lembang. Kita kenalan dulu, sebelah gue udah ada Bang Fatan. Halo Bang. Halo Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih Bang, ini kan lu perjalanan menuju Lembang. Itu dalam rangka apa tuh Bang? Liburan aja sih. Oh liburan aja, bukan kerjaan, bukan apa ya Bang ya? Bukan. Oke. Nah ini kan ada cerita horor saat di perjalanan nih Bang. Nah itu lu perjalanan naik apa tuh Bang? Mobil sih gua. Gua sama keluarga gua. Naik mobil. Berarti lewat tol nih Bang? Betul lewat tol. Oke. Nah awal mula horornya di daerah mana nih Bang? Jadi itu awal mula horornya itu di awal pas gua di tol sih sebenarnya. Oh tol. Maksudnya di tol itu udah ada feeling-feeling gak enak aja sih. Ini tahun berapa Bang kalau boleh tahu? 2017. 2017. Berarti awal mula tol lah ya pokoknya lah, masuk tol. Iya pokoknya tol. Oke. Nah itu kalau boleh tahu berapa orang Bang? Ada gua, ortu gua, adik gua sama om gua sama istrinya berenam. Oh, oke. Berarti keluarga nih jatuhnya, bukan nama temen ya Bang? Iya. Oke Bang, tahan dulu nih Bang untuk ceritanya. Oke, bagi kalian yang penasaran nih sama ceritanya Bang Fatan, simak terus video ini dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau jadi narasumber di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, nggak usah lama-lama lagi nih Bang. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi awal ceritanya tuh gini, kan itu kejadian gue tuh 2017 ya. Emang gue tuh niatnya emang pada liburan aja sih, liburan gue pas liburan sekolah tuh. Jadi tuh gue sama keluarga lah ya, sama keluarga inti gue sama om gue tuh. Yang bawa mobil tuh om gue Bang. Oke. Nah, jadi sepanjang jalanan, ya gue kan emang dari kecil tuh emang bisa melihat ya Bang. Terus juga orang sangat peka, kalau misalnya ada yang ngeliatin atau apa gitu. Nah, gue tuh udah kayak, sebenarnya gue awalnya nggak mau ikut kayak males gitu kan, nggak tahu kenapa nih males gitu. Padahal gue kalau liburan tuh paling paling semangat gitu kan. Tetapi kayak ini kayak enggak gitu kan. Jadi tuh akhirnya gue jalan, gue naik mobil kan Bang, naik mobil. Nah pas di tolnya tuh nggak ada apa-apa. Akhirnya gue sempat mampir lah ke rest area gitu untuk ke WC gitu kan. Gue mampir ke WC. Nah di situ gue kayak ada feeling, kok kayak bakal terjadi something ya gitu kan, tapi apa gitu kan. Ya udahlah, mungkin firasat gue aja gitu kan. Akhirnya yaudah gue jalan. Nah itu kan gue jalan itu kan sekitaran sore ya Bang. Abis asar lah gue jalan tuh. Abis asar, sampai sana tuh, sampai sana kurang lebih tuh kalau nggak salah Isya ya Bang. Isya ya, jaman ya. Iya sampai Isya sampai sana. Nah itu kan gue belum check in kan. Nah gue tuh nginep itu di salah satu resort lah, satu resort di sana. Akhirnya om gue bilang, ini mau check in dulu atau beli makan dulu gitu kan. Terus kata ayah gue, udah cari makan dulu aja karena udah terlalu lapar juga kan. Udah, nah cari makan nih Bang, cari makan. Abis itu mau makan apa bingung. Akhirnya pakai Maps, pakai Google kan. Akhirnya pas udah dari Google ketemu nih, udah. Sekali nih ada tempat ngopinya juga, kata ya gue gitu. Ya udah oke tuh ke sana Bang. Itu mah nggak ada jalannya, nggak ada yang gimana ya. Tapi
kata bunda gue, temen gue tuh dia bilang, jangan nyarinya yang tempat-tempat agak-agak ini ya, jangan sepi-sepi, dia ngomong gitu kan. Nah, yaudah tuh, ikutin jalan, ikutin maps, aman tuh bang, aman lah. Sampai gue masuk nih bang di salah satu jalanan nanjak sih. Nah kanan kirinya tuh gelap banget, itu jalan gelap banget. Sorry, ini udah nyampe Bandung? Udah. Oke. Udah sampai Bandung, bahkan udah sampai di atas. Oh, iya. Nah terus habis itu ini gelap, posisi gelap. Jalannya sih kecil ya, mungkin kalau 2 mobil lawan arah nggak cukup, gitu kan. Nah terus itu pokoknya kanan kiri itu kayak jurang gitu lah, kayak jurang gitu kan. Terus setting gelap banget gitu. Sampai mungkin karena mobil om gue kan besar ya, jadi pas kok dia ngegerutu bang, dia bilang ini Google nggak bisa cari jalan yang bener apa, gitu kan. Terus gue juga nyautin, tahu udah nggak jelas gitu kan. Nah terus bang gue bilang udah jangan ini, nanti takutnya ada yang marah gitu kan. Iya. Terus enggak, apaan sih, nggak bang, ada setan. Nah gue ngomong gitu bang. Nah akhirnya pas om gue ngerutu lagi, udahlah mas berarti jalanan nggak jelas banget gitu. Tiba-tiba itu Google ngomong sendiri, kalau nggak percaya silakan putar balik. Google ngomong gitu? Iya. Buset. Kalau nggak percaya silakan putar balik. Nah gue nggak tahu ya itu cerita itu gimana. Itu semuanya dengar dari mobil, semuanya dengar. Katanya gue udah apaan, siapa tuh yang ngomong gitu kan. Kata mama gue kan sedikit parno ya bang orangnya. Yeah. Dia bilang tuh kan, dibilang juga apa, lu ngomong udah bukan sembarangan gitu. Yaudah tuh ditenangin kan sama istrinya om gue. Udah jalan terus. Tapi gue merasa bang di jalan itu terus diputerin. Kan gue ada ya satu ibaratnya kayak tanda gitu lah. Patokan. Gue selalu merhatiin itu. Gue feeling kok udah kayak 3 kali ya gue ngeliatin ini ya gitu kan. Nah akhirnya om gue bilang, kita jalannya kok nggak nyampe ya gitu kan. Terus estimasi di Google pun tetap segitu aja gitu. Terus udah jam berapa itu? Udah jam 8:30, jam 9 kan. Udah coba dikeluarin dulu Google-nya gitu, masukin lagi gitu kan. Sampai ganti HP bang. Ya udah tuh ganti HP, tetap tuh masih gitu muter. Sekali lagi saya lihat itu masih situ juga, muterin terus. Nah saya dalam hati saya ngerut tuh, nih sialan banget setan, saya ngomong gitu kan. Pas saya ngomong begitu, tangan saya kan, saya duduknya di bangku tengah kan, saya begini bang ke belakang, itu kayak saya nyentuh rambut seseorang. Padahal belakang nggak ada siapa-siapa. Karena waktu itu adik saya dipaku, masih kecil. Pas saya nengok, itu sosok cewek bang. Dia benar-benar di bangku seat 3 itu di belakang begini. Oh nunduk. Saya langsung spontan kayak, itu apaan gitu kan. Terus kayak, atas saya bilang, kenapa Tan? Nggak apa-apa. Gitu. Nah terus udah tuh, saya kan takut ya bang. Saya kayak, aduh itu apaan itu kan. Akhirnya sampai lah bang di tempat tujuannya kita. Itu bayangin bang, itu dari jam 7:30 sampai sana itu hampir 9:30. 2 jam itu. Estimasi padahal cuma 37 menit. Waduh. Estimasi cuma 37 menit. Yaudah tuh, langsung mesen makan. Nah akhirnya saya disuruh ambil barang kan di mobil. Tantang ambil barang gitu. Oke. Di bagasi kan, saya buka bagasinya. Itu ada sosok cewek itu bang. Jadi bangku tengah gini. Terus kan saya diam kan. Wah itu siapa tuh? Pas tapi dia malah muterin sama. Enggak saya bilang, buset. Saya langsung jual, saya tutup. Terus saya pura-pura. Tapi sambil panik gitu bang. Iya. Nah ini ngambil apa gitu kan. Kayak terus kenapa kayak panik kan? Nggak apa-apa udah ngambil apa no? Tisu basah di tas gitu kan. Oh iya. Saya buka lagi nggak ada bang. Ngambilin di belakang bagasi. Di bagasi karena di tas. Dan cewek ini di tengah. Palanya muter. Iya gitu. Bahunya padahal cuma kan kalau kita mau nengok ke belakang begini kan harus begini ya. Iya harus nengok. Dia cuma muter cuma gini dong bahunya. Palanya set. Kayak buset saya bilang. Di situ mukanya tuh biasa ya tapi pucat banget, sangat pucat gitu kan. Saya ambil, saya udah gemeteran, saya ambil. Terus saya makan tuh sambil mikirin, wah ini itu apa gitu kan. Terus saya punya pikiran jangan sampai ini ngikut ke resort gitu kan. Saya baca masuk mobil. Nah di mobil itu saya nggak mau di bangku tengah, akhirnya saya di depan. Kenapa tuh nggak mau ini? Udah nggak apa-apa, mau di depan aja mendengarin lagu. Nah tiba-tiba tuh om saya kayak nabrak sesuatu bang. Pas mau ke jalan ke resort itu mau pulang, nabrak apaan lu? Kata om ayah saya gitu kan, turun tuh
om saya sama ayah saya. Nggak ada apa-apa. Oke. Tapi mobilnya baret. Oh, baret. Baret. Bagian mana itu? Bagian kap yang bawahnya itu loh. Oh iya iya. Iya kan. Terus dia, kok mobil lu baret gitu? Baretnya maksudnya dalam bang. Kelihatan sangat jelas gitu kan. Wah nggak tahu. Mungkin sebelum ini kali gitu ngomong gitu kan. Terus udah tuh jalan lagi. Baru jalan sekitaran 2 kiloan. Kayak ada apa ya, jegelugan gitu, kayak kita ngegelugin apa tapi nggak ada posisi tidurnya. Oh iya iya. Padahal di depannya. Nah, pas om saya ngeliat dari kaca yang tengah itu di mobil, yang buat ngeliat ke belakang, itu katanya dia kayak ngeliat orang, kayak ngeliat seorang. Panik dong, turun nggak ada apa-apa juga bang. Cuma kayu doang, kayu kecil ranting yang dilewatin. Tapi gajulannya berasa, nggak seperti kayak ini ranting gitu kan. Saya bilang, bisa itu apa tuh? Nah di situ saya udah pikir yang tadi, yang di rest area sama yang saya lihat tadi nih, kan. Nah terus sudah tuh, nah akhirnya mama saya nyangkutin ke yang Google itu, terus katanya enggak itu cuma mungkin saya bilang gitu, itu mungkin cuma kesalahan teknis doang kali atau gimana, itu cuma ini udah tuh. Nah karena kalau misalnya Google itu ya udahlah mungkin tuh salah faktor apa gitu kan, nggak ada ini udahlah gitu kan. Nah, tapi yang saya lihat ini, saya nggak ngomong gitu sama om saya nggak ngomong. Sampailah di resort. Di resort saya check in. Kan namanya kita baru sampai, kita diantarin ke tempat resortnya, di bloknya. Habis itu kan dibawa barang-barang ya. Kok saya ngerasa ya? Saya kan bawa di geret koper ya bang. Itu berat banget, sangat berat. Saya posisi paling belakang. Saya pakai tas gemblok, saya bawa koper. Itu berat banget bang, kayak ada yang nahan. Yeah. Dan pas saya nengok begini, cewek itu megangin koper gini. Ditahan sama dia? Ditahan. Wah. Saya lari, saya lepas kopernya. Tapi pas saya lari, kenapa koper ditinggal gitu? Bukan nggak ada apa-apa. Pas saya tarik, ya udah biasa. Aduh, saya udah takut tuh. Nah di situ saya udah bilang, pantesan ya dari kemarin pas mau pergi, udah feeling gak enak gitu kan. Ya udah tuh. Nah, saya jelasin di resortnya ya bang. Jadi di resort itu ada 3 bed dan 2 extra bed. Oke. Nah, jadi barengan gitu, kamar mandinya ada 2 juga kan. Nah, terus di depan itu ada teras sama kursi sama meja yang buat ngerokok gitu kan gitu. Udah tuh. Nah, saya ingat banget yang si koper ini saya tinggalin dulu di dekat bangku yang depan teras nih. Oke. Sana saya mau naruh ini untuk nentuin tempat tidur. Akhirnya saya di extra bed kan, nah saya taruh. Pas saya mau ngambil kopernya, koper itu pindah. Pindahnya kemana tuh? Kan bangku itu kan dibagi jadi 4 ya. Misalnya ini bangku, meja, kursi, meja, kursi. Oh iya. Nah, kan saya tadi taruh di sini nih. Kan pintunya ada 2 bang, masuknya aksesnya. Iya. Yang ini sama yang ini. Nah kan saya masuk di sini. Koper saya taruh sini, tapi dia pindah ke sini. Padahal semuanya yang ikut itu di dalam. Nggak ada siapa-siapa dan nggak ada ibaratnya orang resortnya yang bantuin gitu, nggak ada. Nah, saya masih positive thinking aja. Tapi di situ saya dengar suara cewek ketawa. Nah, sekarang di depan situ ada pohon mangga. Gitu. Untuk saya ketawa, dia ada yang ketawa. Akhirnya saya langsung buru-buru. Udah kata mama saya, udah cuci muka dulu lagi, cuci muka, bersih-bersih kan. Saya lagi bersih-bersih, set pakai shower. Nah, tiba-tiba tuh shower gede sendiri bang. Wah, kok gede sendiri. Udah tuh saya kecilin ya kan, set cilin, udah tuh saya lagi bersih-bersih, cuci muka. Pas lagi saya cuci muka kan pedih ya bang ya, pasti kan merem kan, merem. Pas saya melek itu, pas habis saya bilas itu ada cewek itu. Nah, kan di atas itu kan kayak ada bolongan gitu ya bang, di kamar mandinya. Ventilasi ya? Ya kayak ventilasi gitu, tapi bolong, gitu kan. Nah itu kan cuma ditutupin kayak apa ya, kayak kayu gitulah, gitu. Bukan kayu sih, kayak triplek gitu kan. Kayak manhole gitu? Iya, kayak manhole gitu kan. Udah tuh, abis itu udah saya keluar, nah saya main HP. Om saya sama ayah saya tuh di depan, di teras itu. Nah sama tante saya, sama mama saya. Adik saya kan masih kecil ya bang, waktu itu masih kecil. Nah dia tidur di di extra bed juga karena takut jatuh kan, gak ada yang jagain. Nah dia sebelah saya. Nah udah tuh saya lagi main HP, lagi main game. Nah tiba-tiba kamar mandi nyala airnya. Saya panik dong, saya panggil mah, gitu kan. Apa bang gitu? Di depan. Oh kok di depan gitu kan?
tante itu di mana? Ini di depan juga, semua di depan nih. Oh, kenapa? Nggak apa-apa. Saya nggak berani diri bang untuk ngeliat ke kamar mandi itu. Terus saya jalan pelan-pelan sambil main HP itu, mandi set. Nah tiba-tiba tuh pas saya mau udah crack gitu kan, mati sendiri airnya. Tapi ada air yang keluar? Ada yang keluar basah. Oh, basah. Basah. Kayak masih ada bekas tetesannya, tes. Iya. Baru dimatiin dan itu nggak ada orang. Dan itu kan ada kaca ya bang, kacanya itu kan blur kan. Tapi kalau dari dalam itu kita bisa melihat. Nah itu view-nya itu kayak apa ya, kebun gitu. Nah itu kan malam kan nggak terlalu kelihatan ya, cuma ada kayak lampu-lampu taman doang kan. Nah saya nggak di situ, itu kayak ada yang jalan di taman di kebun itu, tok. Nah pas saya perhatiin, saya jelasin lagi begini, itu cewek yang saya lihat tadi, yang mukanya pucat. Saya langsung, wah, aku udah ikut ke resort, udah mati saya gitu kan, aku udah ikut ke sini gitu. Udah tuh, saya tanya akhirnya sama papa saya, kita di sini berapa lama? 3 hari aja, tapi cuma 2 malam gitu. Oke, lama nih. Lumayan lama kan. Terus kenapa nggak besok aja pulang? Capek dong omnya, kata gitu kan. Nah, udah tuh. Akhirnya kan besok bakar-bakar ya, kita masuk-masukin ini sate gitu kan. Iya udah iya. Udah tidur tuh bang, tidur. Tapi saya gelisah nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Nah kan kaca di resort itu besar ya. Jadi itu cuma ditutupin hordeng putih. Jadi itu masa hordeng itu gerak sendiri, kayak ada angin kencang. Padahal itu kacanya ketutup dan nggak ada apapun, itu kan AC. Iya. Nggak mungkin dong hordengnya kayak kencang kena angin gitu, nggak mungkin. Jadi saya nggak bisa tidur kan, saya takut apa ya, saya keganggu gitu. Akhirnya saya buat kopi bang, buat kopi sendiri pakai termos. Terus udah tuh, nah saya sempet ke kaca nengok gitu. Nah, jadi tuh di resort saya yang ada pohon mangga itu, sebelahnya itu ada ayunan. Oke. Dan di ayunan itu ada sosok cewek itu. Sambil mainin ngik. Kan ada 2 tuh bang ayunannya. Dan satunya juga gerak, tapi nggak ada orangnya. Gerak sendiri aja? Gerak sendiri. Oke. Wah itu apa gitu kan. Udah tuh, saya kira tidur, saya paksa tidur. Tapi entah kenapa malam itu ada saya rewel banget. Sangat rewel, mungkin anak kecil kali ya. Mungkin dia merasa hawanya tuh gak nyaman bagi dia. Ya itu, udah tuh. Saya pikir, udahlah, saya paksa tidur. Subuh saya dibangunin. Sholat subuh di bawah di musola gitu kan. Oke. Sholat subuh di bawah. Saya masih ngantuk bang posisinya. Jadi jalan paling belakang sambil begini. Pas saya ini nengok, karena saya ngerasa ada yang ikut juga bang di belakang. Saya nengok nggak ada siapa-siapa. Tapi pas saya nengok ke putar balik ini, terus saya nengok ke ada pohon gitu, pohon tinggi atau pohon apa, di situ ada cewek itu lagi. Wah, kok sosok ini terus gitu. Tapi yang bikin beda dari sosok cewek itu, dia menggandeng anak kecil. Anak kecilnya nggak serem, seperti anak kecil pada umumnya, tapi ya pucat, gitu kan. Jadi itu langsung lari, saya ambil wudhu, sholat. Saya juga nggak tenang bang itu. Karena saya ngerasa selalu ada yang ngawasin. Ya gimana mau tenang? Orang habis kayak gitu kan? Iya benar. Gue tuh emang dari dulu selalu begitu. Selalu ngerasa ada yang selalu ngeliatin. Gue tayat-akhir. Gue sampai tayat-akhir tuh nengok nggak berani begini bang. Jadi gue nengok begini, set gitu dong. Karena saking takut untuk nengok ke belakang. Udah ditanya sama ayah gue. Kenapa gitu? Nggak apa-apa gitu kan. Enak ke di sini dingin enak gitu kan. Ya udah. Di situ, terus kalau mau tidur lagi ntar, tapi jam 8 bangun ya, kan mau jalan gitu. Ya udah tuh bang. Jalan aman tuh bang. Nah di perjalanan itu jam 8 tuh kan gue bangun, gue mandi, terus itu gue mau ke kayak ya pokoknya wisata gitu ya. Okay. Nah pas kita mau ke wisata tuh, tante istrinya om gue cerita, dia bilang tadi pas saya mandi saya ngeliat ada bayangan sosok cewek. Oke. Katanya begitu bang. Kan itu ada bathtubnya ya bang, kamar mandinya ya. Nah dia kan lagi berendam di bathtub, katanya ada yang ngeliatin di pusuk pintu. Nanti situ saya hampir ngomong kalau saya juga melihat, tapi saya tahan. Nah situ om saya kan orang kan kayak nggak bisa ya, kayak nggak percaya gitu bang. Skeptik gitu ya? Ya skeptik, dia nggak percaya.
Ya emang iya apa gitu, nggak mungkin, cuma mungkin salah lihat gitu kan. Tapi bawa mobil, enggak beneran tuh. Sepanjang jalan tuh bahas cewek itu bang. Mungkin karena dia ngerasa, oh gue nih udah dinotis oleh keluarga ini, gitu kan. Akhirnya dia munculin ke saya pas saya lagi di tempat wisata itu, lagi di kamar mandi. Oke. Jadi pas saya lagi mau buang air kecil, saya lagi bilas tangan, di kaca itu ada dia. Tapi nggak ada badannya, jadi dia benar-benar di sini saya. Jadi coba kayak, Kepalanya doang, betul? iya. Yo. Kayak, buset, saya spontan untuk begini, tapi nggak ada, gitu, nggak ada gitu. Kayak, itu apa gitu? Saya langsung lari. Akhirnya saya bilang di situ, sama tante saya itu, tante saya tadi, Fatan juga ngeliat ada sosok cewek tante yang kayak tante lihat gitu. Di mana gitu? Di kamar mandi gitu. Ya bener kan, bener gitu. Sebenarnya dari kemarin gitu, dari awal itu. Oh kenapa nggak bilang? Ya nggak apa-apa, karena sekiranya bukan apa-apa gitu kan. Oh ya udah, ntar malam kalau misalnya ada, bilang tante ya, bangunin tante aja. Dia ngomong gitu bang. Ya udah iya. Nah udah tuh bang, gue balik itu malam memang, karena gue kemana-mana dulu makan, muter-muter kan. Karena gue ke Taguman Perahu dulu, gue muter-muter dulu gitu kan. Gue cari oleh-oleh dulu biar besok nggak kena blok tubuh kan. Gue balik malam. OTW balik itu jam 10 malam. Diestimasi itu 43 menit. Jalan set. Nah, di jalan itu om gue tuh bener-bener nabrak bang. Karena bener-bener dia ngerasa tuh, dan itu semua denger. Oke. Jalanan sepi. Tuh nabrak, turun semua. Nggak ada apa-apa. Tapi ada bercak darah. Di kap mobil? Di kap mobil. Waduh. Langsung pada suges. Wah apa ini gitu kan. Terus kata tante gue, mungkin binatang. Mana binatangnya kalau binatang? Nggak ada bangkainya. Iya, nggak ada bangkainya kan. Maksudnya kalau ada bangkai bisa dikubur gitu. Iya kan. benar. Dicari ya sampai ke sini-sini, nggak ada kan. Nggak ada sama sekali. Akhirnya dibersihin pakai air putih, dilapin. Udah jalan. Udah gitu kan. Gue kepo, gue nengok ke belakang bang. Terus cewek itu lagi. Tapi dia begini. Oh ngelambai. Oh. Wah, langsung ke tante saya, itu cewek itu. Om saya langsung berhenti nengok, nggak ada. Aduh. Nah saya di situ diomelin, dikirain saya ngada-ngada gitu kan. Iya. Nggak ngada-ngada, emang beneran ada gitu kan. Di situ tuh disuruh tidur, udah tidur aja kalau kecapean gitu kan. Sampai resort tuh bang, sampai resort, gue ngeliat HP itu sekitaran 11:30. Itu lama ya. Kalau coba estimasi kan cuma 43 menit kan. Iya, ini 1,5 jam ini. Iya terus udah tuh nyampe 11:30 kurang lah, 11:30 kurang. Nyampe tek. Nah akhirnya gue tidur itu nggak di extra bed bang, di kasur. Oke. Sama bokap gue. Udah tuh tidur. Jam 2 itu alarm bunyi, nggak tahu alarm siapa. Itu kan ini. Terus ada yang bilang kan, om gue bilang matiin dong alarmnya gitu, masih jam segini. Tapi nggak ada yang matiin. Dicari akhirnya sama om gue bang. Nah gue tuh mendusin, karena kan gue juga kalau tidur nggak bisa berisik ya. Jadi gue mendusin. Set, wah begitu gelap kan kamarnya, karena emang gue, keluarga gue tuh mayoritas tidur memang selalu gelap, nggak bisa terang. Udah tuh kayak dicari, ternyata nggak ada di HP gua, di HP ayah gua, mama gua, tante, nggak ada bang alarm jam segitu. Ada mama gua tapi alarmnya jam 5:30. Oh iya, buat subuh ya. Subuh. Dicari, itu ternyata di kamar mandi bang, bunyinya. HP siapa? Nggak ada HP-nya tapi. Gak ada HP-nya? Nggak ada. Nunut gitu kayak, wah om gua tuh, tapi tetap ya masih pikiran ini nggak ada, setan tuh nggak ada. Udah, coba ditutup. Tapi pas ditutup bunyi lagi. Dan akhirnya gue bangun. Siapa sih om gitu kan? Ini tanya ini. Dan tuh gue duduk doang mau di kasur gini, diem. Kayak makanya masih ngantuk gitu kan. Buka lagi. Ditutup lagi. Pas ditutup bunyi, pas dibuka nggak ada. 3 kali tuh bang kayak gitu. Kira udah dikesel, dibuka terus pintunya. Dibuka terus. Nah pas dibuka, di om gue tidur nih udah nih. Nah posisi gue masih begini bang, masih kayak ngilap kan. Tiba-tiba tuh pintu kamar mandi kebuka, nyek. Kok kaget dong. Nah nengok otomatis gue ke arah pintu. Set, itu ada cewek itu bang. Dia begini, berdarah sini bang, semua. Aduh.
Di situ gue langsung teriak, gue bangun tante gue sampai semua bangun, dan nggak ada yang ngeliat itu. Wah, lagi-lagi gue diomelin karena gue sangkanya gue nggak ada. Iya benar. Itu beneran ada gitu, sampai gue tekenin gitu, itu beneran ada gitu. Udah tuh, akhirnya sepakat semua, akhirnya om gue tuh yang ke depan ngerokok, mungkin untuk mastiin gitu ya. Akhirnya dia ngerokok, nah gue tidur juga tuh semua. Nah tidur, akhirnya gue tidur di extra bed sebelahan sama tante gue nih. Udah gitu bunyi lagi bang alarm tadi. Itu padahal masih jam 3. Om gue langsung sontak masuk, dibuka. Dia ngeliat sendiri bang, dari yang tadi bolongan atas itu palanya keluar. Aduh, om gue bilang begitu, dan om gue langsung lari bang. Yang tadinya dia nggak percaya dengan adanya setan itu, sejak saat itu dia langsung takut dengan adanya itu, dan langsung bangunin semua, langsung lampu semua nyala. Dan tante gue sontak langsung nyetel murotal, langsung kan dibuka pintunya, nggak ada apa-apa sama tante gue, nggak ada. Terus gue tekenin, Fatan udah lihat ini dari awal gitu kan, tapi yang awal Fatan diem coba cerita ke tante. Akhirnya sampai semua ngeliat, gue bilang gitu. Takutnya ini kenanya ke adik gue. Iya, masih kecil ya. Iya, karena adik gue masih kecil kan. Akhirnya ya mana namanya mama gue panik ya, Parno, dia maunya check out besok pagi, nggak mau tahu gitu kan. Akhirnya bilang udah tidur dulu, ntar jam 8 diurus untuk check out gitu kan, nggak apa-apa, nggak refund katanya gitu kan, atau nggak gimana, terserah dah, kalau kena potongan nggak apa-apa gitu kan. Udah tuh set, udah kayak gitu, tapi nggak bisa tidur bang, bisa tidur. Semua udah pada masuk kan tuh, itu udah mau subuh kalau 3:30 ya. Itu pintu riset digedor, tur. Gedor itu bukan gedor yang kayak santai gitu, tek enggak, gedor tur orang marah. Dibuka sama tante gue, prek. Tante gue teriak-teriak di situ bang. Waduh. Katanya dia tuh ngelihat sosok cewek itu sambil nangis darah gini. Iya, tapi di ayunan. Udah ayunan? Iya, kan nggak logis ya. Orang yang gedor di situ tiba-tiba di ayunan. Di situ tante gue teriak-teriak dan semuanya ngelihat. Satu keluarga. Kali ini semua ngelihat. Gila. Akhirnya ya udah semua itu murotal bang, yang tadi cuma 1 HP jadi 2 HP tuh murotal. Yang satu mesen apa yang nyetel yasinan, yang satu murotal tuh. Udah tuh tidur. Nah gue sempat tidur tuh bang, berasa tuh. Nah gue kebangun karena alarm mama gue yang ini nih. Jadi tuh sholat subuh. Gue ketiduran, bangun jam 6:30, kosong bang. Pada ke bawah ngurusin itu, ditinggal gue sendiri. Panik dong gue. Gue buka pintu, nggak bisa dibuka. Padahal kunci di situ, tapi kayak ada yang narik dari luar. Ada yang nahan itu? Iya, ada yang nahan. Gue panik kan, tiba-tiba pintu kamar mandi kebuka sendiri. Wah, gue nengok ke belakang. Set, itu cewek itu lagi bang. Sambil ngesot tuh nggak berdarah-darah. Di situ gue udah nangis. Gue buka. Akhirnya nggak lama tuh tante gue buka flag. Pas tante gue buka, dia masih ingat itu masih ada. Dan dia jalannya perlahan ke gue. Dan akhirnya pas tante gue refleks kali ya, dia nyambit botol aqua di tangannya dia. Nah kan harus hilang. Di situ tante gue langsung meluk gue kayak, udah, emang lihat di situ. Dan di situ gue kesel sama orangnya, maksudnya sama keluarga gue. Kenapa gue ditinggalin sendiri ya, gitu? Sama dibangunin ya? Iya, kenapa kalau nggak 1 orang lah tinggal di situ kan, nungguin di situ. Akhirnya gue takutnya memang yang gue takutin ya adik gue gitu kan. Udah tuh katanya udah nggak benar gitu, udah nggak benar. Sampai mama gue tuh nggak bisa tidur tuh. Dia mau tidur lagi karena dia tidur terlalu ganggu kan bang. Iya. Nggak bisa, katanya bisa sih check out gitu kan, tapi kita belum packing katanya. Akhirnya packing tuh, yang cowok tuh packing bang akhirnya. Tapi tante gue sama gue tidur. Adik gue juga di tengah-tengah situ kan. Dia tidur. Pas lagi tidur, air keran nyala lagi. So, ini selalu kenapa kamar mandi ya gitu kan. Selalu kamar mandi gitu kan. Pas dibuka sama tante gue, cewek itu lagi di bathtub itu. Gila. Lagi di bathtub itu. Airnya berdarah kayak air merah gitu. Langsung sontak dia kabur, dilihat sama suaminya. Lihat suaminya juga. Dan gue ngeliat pun, gue juga ngeliat bang.
Pas ini langsung baca-baca mau tutup mata begini semua. Pas dibuka nggak ada lagi kan. Terus langsung kayak wah, udah tuh, udah pokoknya buru cekot, nggak bisa tidur lagi. Buru cekot. Packing, nggak berasa udah jam 10-an tuh bang. Udah 10:30, udah waktunya emang check out kan. Udah nggak bisa tuh. Gue yang tadinya mau 3 hari 2 malam tuh bang, itu ya kena sih 3 hari 2 malam kena sih itu. Tapi gue bener-bener tadinya mau extend. Gue mau seminggu bahkan tadinya, lama kan mau seminggu, nggak jadi. Tapi pas gue kebelet kencing bang, terus gue udah nggak tahan, gue ke kamar mandi tuh. Pas gue kamar mandi, udah nih nggak ada apa-apa kan. Pas gue tutup ini ya, tiba-tiba ada tes darah dari atas, tes. Gue sini ke lantai kan, pas gue ke atas, itu cewek itu. Aduh, gue tutup langsung. Gue langsung lari. Di situ langsung udah begitu, langsung ayah gue sama mama gue sama adik gue tuh check out. Om gue sama istrinya ngelesin mobil, gue masuk mobil. Semua dipastiin dengan ditinggalkan, udah semua jalan. Pas jalan itu mobilnya kempes. Kayak bannya tuh apa namanya kayak kena paku, kempes, bocor. Kira ditambal dulu, mau nggak mau ditambal. 2 jam tuh nungguin. Nah, pas dulu kan gue di mobil ya bang ya. Di mobil tuh, gue mau ngambil minum nih. Tiba-tiba ada suara ketawa. Dari dalam mobil? Iya dari dalam mobil, dari bagasi. Di bagasi, terus gue bilang sama tante gue, temenin Fatan ngeliat bagasi. Speaknya gue mau ngambil handset bang, di tas gue. Dibuka, cewek itu. Aduh. Nah, wah teriakan langsung. Apa yang kecil tuh? Langsung udah tuh. Hilang tapi abis itu. Dia cuma kayak, gitu doang. Palanya dong bang. Padahal siang itu ya? Iya. Pagi. Ya pagi ya? Pagi. 11:30 ya siang lah itu ceritanya. Langsung ditutup. Bar. Adik gue tuh udah ini nangis mulu. Takutnya kena dia nih. Iya. Udah tuh. Akhirnya pulang bang. Di sepanjang perjalanan gue. Itu gue juga selalu diganggu. Diganggu dari mana? Gue di kuping gue nih bilang, jangan pergi gitu. Gue bilang, wah siapa ini? Situ tuh terus tuh. Nah selalu tuh om gue tuh selalu halusinasi ngeliat cewek itu bang di depannya dia. Jadi dia sering ngerem mendadak. Kan ngebayain ya, diklaksonin kan pasti. Aku suruh ngiri, diganti nama bapak gue bang akhirnya yang bawa mobil. Tetap tuh bang, bapak gue juga kayak ada itu terus. Akhirnya setel lah tuh molotov di dalam mobil. Nah masuk tuh tol. Akhirnya gue ke ke rest area nih bang. Rest area buat beli makan karena emang belum makan karena nggak sempet jadinya. Beli makan ya kan satu ya belum salah makan. Bahkan bang pas gue makan itu mobil om gue bunyi kayak ada yang nyenggol. Alarmnya bunyi. Dilihat nggak ada apa-apa. Tapi itu udah bercak darah di pintu masuknya supir. Iya. Kan nggak mungkin ya. Kayak apa ini bercak darah? Badan mobil sebelah parkir semua. Nggak ada apa-apa. Wah kalau misalkan hewan mana hewannya? Gitu kan nggak ada. Akhirnya udah pulang, nyampe rumah. Akhirnya gue diturunin tuh bang semua. Ya kan diturunin. Om gue pulang. Nah om gue katanya pulang kecelakaan tangannya patah, bahunya. Udah tuh akhirnya bahunya patah. Akhirnya bawalah orang yang bisa gitu kan, dibersihin. Katanya emang si ini tuh tertarik sama gua. Oh tertarik. Iya katanya karena gue yang pertama kali ngeliat dia berasa di notice bang gitu kan. Iya. Udah tuh om gue patah tangannya, nggak bisa kerja selama beberapa bulan. Ya udah di rumah gue juga tetep tuh bang masih diganggu beberapa hari. Gue masih sering dihantuin kayak gitu. Gue sering digedor kamar gue, dibuka kagak ada orang. Bahkan event gue lagi main game, lagi main PS, tiba-tiba screen-nya mati. Pas gue lihat nggak mati padahal screen-nya. Udah dinyalain lagi. Karena asal kan kalau orang usil dicetekin dinyalain kan asal kan masih ada ya. Tapi udah nggak ada orangnya. Dan gue di situ langsung sakit
sakit gue bang, panas. Katanya gue ketempelan. Oke, sempat disembuhin ya sama orang pinter ya? Iya, disembuhin gue sama ya orang bisa lah gitu. Udah, sejak saat itu akhirnya ya udah bersih semua. Berarti lu sempet diikutin juga ke rumah nih ya? Totalnya berapa hari tuh? Siapa ya? Saya tanya ikut ke rumah nih, ke rumah. 3 harian. 3 harian. Sakitnya? Gue sakit hampir 2 minggu. Oke, sebelum akhirnya dibersihin sama orang pinter itu. Ya, karena mikirnya gue kecapean awalnya, nggak mikir ke sana. Iya. Gue panas dingin bang. Tapi ada jam-jam tertentu nggak itu? Ada. Kayak misalnya ajan maghrib sakit. Pokoknya gue setelah selang isya pasti panas. Pasti panas. Paginya sembuh. Nggak sembuh sih, tapi badan lemas. Tapi malamnya menggigil. Tapi badannya nggak lemas. Oh iya. Berarti abis isya aja tadi. Isya iya. Pokoknya setelah azan nggak ada aja. Gitu. Berarti si cewek ini ngikutinnya dari pas lu yang kesasar ini? Iya. Dari orang pintar juga gitu ngomong? Gue nggak tahu itu, karena yang diurusin sama tante gue, om gue itu orangnya. Oh. Tanya. Berarti ceritanya ke om sama tante? Okay. Tapi katanya yang gue dengar dari tante gue, si cewek ini emang sedikit ada terganggu dan tersinggung dengan omongan gue. Karena gue sempat di mobil gue ngerutu gitu kan, kayak ini apaan sih gitu kan, ada setan gitu. Nah, dia juga, kenapa om gue yang dibikin kecelakaan? Karena om gue orang nggak percaya. Oh iya. Gitu. Dan omongannya juga agak itu yang gerutunya di awal ini ya. Betul. Yang sempat nyasar begitu. Betul. Berarti bisa buat pelajaran ya. Betul. Kalau di tempat orang tuh jangan asal ngomong lah ya. Iya, jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong, jangan pokoknya ucapnya sopan lah, hati-hati. Bagaimanapun kita nggak pernah tahu di sekeliling kita tuh ada apa segala macam. Tapi yang di resort ini sebenarnya kan resortnya nggak serem kan? Enggak. Aman enak malah. Gue ke situ lagi. Situ lagi. Tahun lalu aman-aman aja. Aman aja. Nggak ada setan ini, setan itu kan nggak ada kan? Ada. Kamar sama malah bang. Kamar sama. Gue minta kamar sama. Nggak ada lagi. Aman nggak ada apa-apa kan? Aman, enak kok malah. Karena udah lebih enak. Oke, berarti emang pure dari gangguan si cewek ini ya? Iya, pure. Nggak ada bersangkutan dengan resortnya, nggak ada. Oke. Dan ada orang pintar yang ngasih tahu nggak sih? Yang lu denger nih bang ya? Itu kenapa? Dia kan bawa anak tuh. Nah, maksudnya apa sih kayak gitu? Katanya tante gue itu anaknya dia. Anaknya dia. Dibawa gitu? Untuk ganggu? Enggak, jadi dia kayak ibaratnya ibu sama anak. Tapi yang ganggu ibunya doang? Ibunya. Anak itu cuma kayak ngeliatin doang. Tapi dia jarang kan nampakin kan? Iya, anak itu. Si anak ini? Sangat jarang. Hampir jarang. Ya cuma sekali 2 kali lah. Iya. Yang full ngeliat sekeluarga ini cewek ini doang? Iya, cewek itu doang. Oke. Tapi nggak tahu asal-usulnya itu. Maksudnya dari mana? Kata Rominda privasi. Oh, privasi. Ya, dia juga nggak boleh kasih tahu mungkin ya. Nah, ini balikinnya gimana nih? Diusir langsung ke sana kah? Apa dianterin ke sana? Bagaimana? Wah, nggak tahu ya. Mungkin pelanan baik-baik lah gitu. Misalnya bilang jangan ganggu gitu. Mungkin dia pergi sendiri, pulang sendiri, nggak tahu ya. Iya. Soalnya kan ada di beberapa kasus kalau ngikutin gitu harus dianterin lagi pulang. Kayaknya emang dianterin sih. Emang ada keluarga yang ke Bandung lagi setelah kejadian ini? Nggak ada, tapi orang pinternya mungkin ya. Orang pinter yang sono? Iya, mungkin kayaknya disuruh kali. Mungkin. Bisa jadi lah ya. Bisa jadi, iya. Taruh di botol apa gimana, bawa ke sana, dibuang lagi. Tapi kacau juga sih ya. Bukan cuman sih ya. Ibaratnya gara-gara omongannya begini kasar, omongannya asal bisa sampai kecelakaan begitu ya. Betul. Untungnya alhamdulillahnya cuma patah bahu doang sih. Cuma patah bahu, nggak ada korban jiwa alhamdulillahnya ya. Dan alhamdulillah juga di tol itu walaupun ada beberapa gangguan nggak sampai kecelakaan lah ya. Betul, itu sih yang paling ditakutin sih. Soalnya kan kalau di tol itu kan kecelakaan bisa beruntun, orang lain juga bisa kena akibatnya. Betul. Oke, itu tadi cerita dari Bang Fatah nih. Jadi gara-gara sompral lah bisa dibilang. Betul. Cuman sih emang kesel juga sih kalau disasarin begitu, orang pasti gerutus ya. Iya, pasti gerutus sih. Gitu. Yang nggak gue habis pikir itu Google Maps ngomong kalau nggak percaya balik lagi. Iya, betul. Dan itu satu keluarga denger semua. Denger semua, Bang. Itu gue nggak habis pikir. Denger semua sih. itu. Ibaratnya itu kan sistem. Iya, makanya kan Bang. Tapi makanya kan gue langsung bilang, mungkin itu kesalahan sistem. Iya. Ibaratnya itu kan nggak di
nggak di sistem buat ngomong kayak gitu loh. Iya, Kalau nggak ada. percaya balik lagi. Berarti itu kemungkinan omongan dari si cewek ini ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Mungkin entah gimana caranya makhluk gaib, namanya kita kan nggak pernah tahu ya. Iya, betul. Masuk ke dalam sistem. Lu nggak percaya balik lagi aja, buset. Itu nggak Tapi habis pikir gue. itu bener-bener real dia. Iya maksudnya maps itu suara itu. Maps dari suara Ya kayak maps. misalkan suruh belok kanan kan ada suaranya kan? Belok kanan, Iya, belok persis kanan. kayak gitu. Suaranya persis kayak gitu. Berarti kalau nggak percaya muter balik. Kalau nggak percaya silakan putar balik. Muter balik. Itu nggak habis pikir sih gue gitu. Aduh, kacau. Oke bang, thank you banget nih bang. Iya, Udah thank you mau juga. sharing pengalaman yang luar biasa nih. Jadi buat pelajaran juga ya buat sobat tengah malam. Betul. Jangan sering sompral di tempat orang. Oke, itu tadi cerita dari Bang Fatan nih. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jadi kalau kalian suka dengan video ini bisa klik like, subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, segitu dulu akhir kata. Gua Putra pamit undur diri. Bang Fatan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.